Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sir Jim Ratcliffe menyebutkan 5 pemain Manchester United yang dibayar terlalu mahal, termasuk pemain flop senilai 86 juta euro seperti Anthony. Pemilik saham minoritas Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, telah membuka diri tentang berbagai kesalahan yang telah dilakukan Setan Merah. Miliarder Inggris tersebut mengungkapkan bahwa United masih berutang pembayaran pada beberapa pemain yang direkrut klub sebelum ia menjadi pemilik tahun lalu, termasuk 17 juta euro untuk Jadon Sancho yang saat ini dipinjamkan ke Chelsea. Lebih lanjut, Ratcliffe menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya butuh waktu untuk bisa memperbaiki kerusakan yang sudah ada. Namun ia menegaskan bahwa skuad MU saat ini juga berisikan pemain hebat, dengan Ratcliffe menyoroti pengaruh Bruno Fernandes di dalam tim. Manchester United sangat butuh perubahan di lini depannya pada bursa transfer musim panas nanti. Setan Merah akan mati-matian merekrut penyerang baru yang bisa diandalkan untuk mendulang gol demi gol. Awalnya Gyökeres jadi incaran utama MU. Pemain Sporting Lisbon itu sudah dikenal betul oleh Amorim. Sebelum menekangi MU, Amorim yang mengorbitkan Gyökeres saat masih di Sporting Lisbon. Dana MU yang cekak membuat The Red Devils mencari alternatif lain yang lebih murah. Sosok tersebut sudah ditemukan, yakni pemain depan Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Pemuda Prancis itu sudah memberikan bukti bisa bertarung kerasnya Liga Inggris. El Quib melaporkan sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan Mateta untuk membahas kemungkinan kepindahan ke Old Trafford. Kebetulan harga Mateta tidak terlalu mahal untuk ukuran MU. Crystal Palace siap melepas Mateta bila mendapatkan tawaran 40 juta pound sterling. Mateta sudah 2 musim main di Crystal Palace dengan menghasilkan 16 gol dan 5 assist musim lalu. Sedangkan di musim ini Mateta telah menjaringkan 12 gol dan 2 assist dari 27 laga yang dijalaninya. Philippe Mateta diyakini tidak akan kesulitan beradaptasi di MU karena sudah memiliki pendekatan dengan kedua pemain Setan Merah, yakni winger Amad Diallo Traore dan gelandang serang Bruno Fernandes. Gelandang Manchester United Christian Eriksen yakin bahwa rekan setimnya Rasmus Højlund akan segera menunjukkan performa terbaik. Eriksen menilai Højlund sebagai pemain yang sangat pekerja keras dan tidak senang ketika gagal mencetak gol. Christian Eriksen tetap optimis Rasmus Højlund akan bangkit. Saya cukup yakin dia akan menunjukkan performa terbaik. Dia pemain yang pekerja keras dan tidak senang ketika tidak mencetak gol. Tapi Anda bisa menyebut sekitar 10 pemain lain di tim yang juga tidak cukup produktif. Dia sosok baik, dia akan baik-baik saja, ungkap Eriksen. Mantan bek Manchester United Gary Neville membuat pernyataan mengejutkan dengan membandingkan performa Arsenal musim lalu dengan Liverpool musim ini. Menurutnya Arsenal musim lalu setara bahkan mungkin lebih baik dibandingkan Liverpool yang menjadi kandidat terkuat juara Premier League musim ini. Gary Neville yakin bahwa Arsenal musim lalu memiliki kualitas yang setara, bahkan lebih baik dibandingkan Liverpool musim ini. Musim lalu Arsenal mengumpulkan 89 poin, hanya terpaut 2 poin dari Manchester City yang menjadi juara. Performa tersebut dinilai Neville sebagai level yang seharusnya bisa membuat Arsenal bersaing ketat dengan Liverpool musim ini. Gary Neville juga menekankan bahwa Arsenal seharusnya memiliki rencana cadangan yang lebih matang meski Arsenal menghadapi masalah cedera. Hal itu menurutnya tidak seharusnya menjadi alasan utama penurunan performa. Pemilik sebagian saham Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, merasa optimistis dengan peluang klubnya menjuarai Premier League di musim 2027-2028 mendatang. Selain masalah di sektor finansial, MU kini juga tengah dilanda masalah performa buruk di lapangan. Meski sudah menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih, penampilan Setan Merah belum juga membaik. Meski demikian, Ratcliffe menegaskan bahwa target menjuarai Liga Inggris pada tahun 2028 mendatang bukanlah sesuatu yang mustahil.
Lebih lanjut, Ratcliffe juga mengambil dua rival MU yakni Arsenal dan Liverpool sebagai contoh. Dua tim tersebut sempat mengalami turbulensi selama bermusim-musim sebelum kembali ke persaingan juara. Pemilik sebagian saham Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, mengakui bahwa keputusan untuk mempertahankan Erik ten Hag di kursi manajer pada akhir musim lalu adalah sebuah kesalahan. Ratcliffe mengakui adanya beberapa kesalahan dalam pengelola tim, termasuk keputusannya untuk tetap mempertahankan Erik ten Hag pada musim panas lalu. Lebih lanjut, Ratcliffe pun meminta maaf atas kesalahan pihaknya dalam mengambil keputusan untuk tidak memecat Erik ten Hag lebih cepat. Manchester United sedang mencari striker baru untuk memperkuat lini serang mereka. Kurangnya ketajaman di depan gawang menjadi masalah terbesar musim ini. Gianfilippo Mateta muncul sebagai target potensial bagi MU. Striker Crystal Palace itu telah mencetak 12 gol di Premier League musim ini. Crystal Palace dikabarkan bersedia melepas Mateta dengan harga 40 juta euro. Namun MU mungkin harus menyertakan pemain dalam kesepakatan untuk menekan biaya transfer. Untuk kondisi keuangan klub membuat mereka perlu mencari solusi kreatif. Opsi barter pemain bisa menjadi jalan keluar yang ideal. Berikut 3 pemain yang bisa ditawarkan Manchester United dalam kesepakatan untuk Mateta. Nama pertama yang dikorbankan adalah Altay Bayindir, yang kedua Joshua Zirkzee, dan yang ketiga Harry Maguire. Ruben Amorim mengungkapkan alasan Manchester United tampil apik melawan tim papan atas, tapi justru memble lawan tim papan tengah atau bawah. Hal itu tercermin saat MU menahan Arsenal. Amorim tidak tahu pasti penyebabnya. Meski begitu, ia memperkirakan MU tampil apik melawan tim papan atas karena memakai gaya main yang lebih bertahan. Kalau melawan tim papan tengah atau bawah, MU seringkali mengambil inisiatif menyerang. Hal inilah yang menurut Amorim seringkali tidak optimal. Ia merasa MU tidak berkualitas pemain yang cukup baik untuk menerapkan gaya main menyerang. Ruben Amorim mengakui bahwa permainan seperti melawan Arsenal bukan yang ia inginkan. Namun ia percaya gaya bermain tim akan berkembang di masa depan. Amorim mengakui bahwa timnya memang harus bermain lebih bertahan. Namun ia menegaskan bahwa itu bukan strategi jangka panjangnya. Sebelum pertandingan, para supporter melakukan aksi protes terhadap kepemilikan klub oleh keluarga Glazer. Amorim memahami kekecewaan mereka. Kami tidak ingin bermain seperti ini. Ketika Anda melatih MU, Anda tidak bisa bermain terlalu sering dengan cara seperti ini. Anda harus mencoba memenangkan pertandingan. Saya tahu itu membuat frustasi para fans. Terkadang kami harus menghadapinya dan kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak populer. Christian Eriksen mengakui bahwa wasit Anthony Taylor membantu Manchester United. Ia menyebut tembok pertahanan Arsenal dipasang lebih jauh dari seharusnya. Sky Sport mencatat bahwa tembok pertahanan Arsenal berjarak 10,2 meter. Eriksen bahkan mengklaim wasit memberi jarak hingga 15 meter. Hal ini memberikan keuntungan bagi Manchester United. Gol Bruno Fernandes tercipta tanpa banyak gangguan dari pemain Arsenal. Jarak 9,1 meter biasanya setara dengan 10 langkah wasit. Namun langkah setiap wasit bisa berbeda-beda panjangnya. Taylor tampaknya memberikan lebih dari 9,1 meter. Ini membuat bola lebih sulit diblok oleh pemain Arsenal. Eriksen pun tersenyum saat diwawancarai. Bek Manchester United Diogo Dalot menegaskan bahwa tim tidak boleh puas dengan situasi saat ini. Menurutnya, Setan Merah harus terus berjuang untuk kembali menjadi yang terbaik. Dalot baru saja mencatatkan penampilan ke-200 bersama klub. Ia mengaku bangga dengan pencapaiannya tetapi masih ingin meraih lebih banyak kesuksesan. Dalot sendiri bergabung dengan MU pada tahun 2018. Sejak saat itu ia berkembang menjadi salah satu pemain kunci di lini belakang. Dalot menegaskan bahwa ia tidak ingin berhenti di sini. Ia ingin terus berkembang dan membantu tim meraih kesuksesan. Sebagai pemain, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia ingin melihat Manchester United kembali ke puncak sepak bola Inggris. Dalot berharap tim bisa lebih mengontrol pertandingan. Ia ingin Manchester United menang dengan skor meyakinkan di setiap laga.
Menurutnya, tim harus menemukan cara untuk bermain lebih efektif. Hasil imbang melawan Arsenal menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki.